seharusnya berdiri di atas pencarian kebenaran, bukan sekedar membangun kebencian. Sebab ketika politik hanya menjadi perlombaan menjatuhkan lawan, maka yang kalah bukanlah hanya seorang tokoh, yang kalah adalah kedewasaan demokrasi itu sendiri. Di zaman sekarang, perang besar itu belum tentu terjadi karena senjata. Kadang perang terjadi di dalam pikiran manusia. Karena siapa yang mampu menguasai persepsi, maka dia bisa merubah cara dunia melihat sebuah kenyataan. Sebuah isu bisa menjadi besar bukan hanya karena apa yang terjadi, tetapi karena bagaimana sebuah cerita dibangun. Di era informasi seperti hari ini, fakta, opini, emosi, dan persepsi sering bercampur menjadi satu. Lalu tentu saja timbul pertanyaan besar. Apakah masyarakat sedang mencari kebenaran atau diarahkan untuk mempercayai sebuah sudut pandang? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana sebuah isu dapat berkembang, bagaimana persepsi dibentuk, dan mengapa menjaga akal sehat semakin penting di era derasnya informasi. Karena demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, demokrasi juga membutuhkan kebijaksanaan dalam mendengar. Tonton sampai akhir, karena mungkin kita akan melihat bahwa pertarungan terbesar manusia bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan cara berpikir kita sendiri. Sebentar lagi saya kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan ada satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa terkadang apa yang menentukan bukanlah sesuatu yang benar-benar terjadi, tetapi bagaimana sebuah cerita dibentuk dan diterima oleh pikiran banyak orang. Begitu pula dalam sebuah perdebatan besar, ada yang melihat sebagai persoalan mencari kebenaran, tetapi ada juga yang melihat sebagai pertarungan membangun persepsi. Tentang polemik ijazah salah satu tokoh bangsa, bagi sebagian orang persoalan bukan lagi sekedar lembaran kertas. Karena jika berbicara soal pembuktian, tentu ada lembaga, tentu ada ahli, dan proses hukum yang memiliki mekanisme untuk memeriksa. Namun, yang menarik adalah mengapa sebuah isu kecil bisa terus bergema semakin besar. Mungkin jawabannya bukan tentang dokumen. Mungkin yang sedang diperebutkan adalah pikiran masyarakat. Sebab dalam dunia politik, persepsi adalah kekuatan. Sebuah keyakinan bisa dibangun bukan hanya karena fakta, tetapi juga melalui pengulangan sebuah cerita. Cerita yang diulang-ulang, yang selalu diulang-ulang, sehingga akhirnya menimbulkan keraguan kepada orang yang tidak mengerti dan menimbulkan rasa bertanya mengiyakan bagi orang yang antipati dan jelas dipercaya akhirnya oleh orang yang membenci. Cerita itu akan membuat orang yang sudah percaya
menjadi yakin. Orang yang sudah ragu akan makin bertanya. Dan di tengah kedua kondisi itu, suara yang paling keras bukanlah suara yang paling benar. Ingat, dalam dua kondisi ini suara yang paling keras bukanlah suara yang paling benar, tetapi suara yang paling sering didengar. Ya, karena diulang-ulang tentu akan menjadi sering didengar. Contoh, jika asli, kenapa tidak mau memperlihatkan? Contoh, apa mudahnya memperlihatkan? Dia pikir semudah itu pula melakukan itu. Apa dia tidak memikirkan bagaimana mudahnya nanti orang untuk menuduh orang lain. Dan sibuklah Indonesia ini. Inilah sebabnya mengapa sebuah isu bisa menjadi panjang. Bukan karena jawabannya tidak ada, tetapi karena keraguan bisa menjadi bahan bakar yang terus diperbesar. Bangsa yang dewasa tentu membutuhkan kritik, karena pemimpin bukanlah manusia tanpa kesalahan. Namun, kritik yang sehat seharusnya berdiri di atas pencarian kebenaran, bukan sekedar membangun kebencian. Sebab ketika politik hanya menjadi perlombaan menjatuhkan lawan, maka yang kalah bukanlah hanya seorang tokoh. Yang kalah adalah kedewasaan demokrasi itu sendiri. Ada perbedaan besar antara tidak setuju dengan seseorang dengan menginginkan menghancurkan nama baiknya. Ada perbedaan besar antara bertanya dengan menuduh. Karena pengalaman selalu mencatat bahwa kekuasaan boleh berganti, tetapi cara kita melakukan kebenaran akan menjadi cermin siapa kita. Jika sebuah bangsa ingin maju, maka perbedaan pilihan politik jangan membuat kita kehilangan akal sehat. Kalau akal sehat telah hilang, kebencian akan muncul. Ingat, ini pelajaran dasar berpolitik. Ketika akal sehat telah hilang, maka pasti kebencian yang akan muncul. Dan karena pada akhirnya rakyat bukan hanya memerlukan pemimpin yang kuat, rakyat juga memerlukan masyarakat yang bijaksana dalam menilai. Sebab badai opini bisa berlalu, tetapi kebenaran akan tetap mencari jalannya sendiri. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika pikiran dijaga dengan cahaya, fitnah dan prasangka tidak mudah berkuasa. Jika mencari benar dengan jiwa yang tenang, bangsa akan kuat, hati pun akan lapang. Saya Beni Budaya.